Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku. Di pagi hari ini, hari Senin tanggal 17 Juli 2023, Tubabaku dari dia akan mendengarkan dialog khusus yang dengan topik kita menjelang atau menyambut tahun baru Hijriah yang nanti tanggal 1 Muharram adalah tanggal 19 Juli. Untuk itu sudah hadir di studio Tubabaku Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Tulang Bawang Barat, ada Pak Muhyiddin Bardi. Selamat pagi Pak Muhyiddin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat istimewa, sangat berbahagia ini kami bisa Pak Muhyiddin sudah ini untuk kedua kali. Tabarakallah, insyaallah. Kemudian bisa berlanjut dan tapi kalau untuk tadi seperti saya sebutkan bahwa kali ini kita akan mengupas, membahas, membedah apa satu Muharram atau paling tidak bulan Muharram itu yang sangat diistimewakan oleh umat Islam di seluruh dunia dan juga khususnya nanti kita di Tulang Barat. Nah, oke, kita langsung saja nih Pak Muhyiddin. Jadi apa bahasa panggil Pak Muhyiddin, Pak Kiai? Siap, monggo. Oke, Pak Kiai ya. Barakallah. Lebih kan. Ya, pakai tahun baru Islam yang menandai ditandai dengan gerakan satu Muharram memiliki makna yang mendalam nih bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia termasuk di Indonesia dan di Tulang Bawang Barat. Bisa dikatakan ya. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kami ucapkan semoga semuanya kita sehat selalu dalam menyongsong hari esok dan selalu optimis. Dan hari kemarin menjadi suatu renungan bagi kita. Pada hari ini insya Allah kita akan memasuki tahun baru Hijriah, di mana tentu dalam setiap amal, setiap pekerjaan, setiap waktu bagi Islam ada nilai-nilai makna. Karena waktu itu tidak akan terulang bagi kita dan Allah pun bersumpah Allah bersumpah di dalam Al-Quran surat Al-Asr, demi masa kan gitu, demi waktu. Berarti itu hanya sekali di dalam Al-Quran diucapkan oleh Allah, manusia akan merugi. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan Bang Goro tadi tentang daripada memaknai perjalanan ini kan sebuah sejarah. Orang itu sering lupa dengan perjalanan sejarah. Padahal di dalam Al-Quran itu hampir sepertiga Al-Quran dari 6.236 ayat. Itu adalah artinya 2000 ayat itu mengandung nilai-nilai sejarah. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami kisahkan kepada kamu sekalian baik-baik kisah. Jadi Yusuf di dalam atau keluarga Yakub itu kan ada sebuah kisah. Nah, tujuan dikisahkan oleh Allah dalam sejarah Al-Quran supaya manusia jangan lupa. Fatilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari itu akan berputar. Apakah kita ini akan berada dalam suatu sejarah yang baik atau sejarah buruk? Umat yang terdahulu pun mengalami demikian, bahwa umat dahulu itu pernah ada sejarah buruk. Mengapa mereka terjadi sejarah buruk? Ini menjadi pelajaran. Dan mereka mengapa terjadi kejayaan, kebahagiaan, kehebatan sejarah. Nah, itu untuk acuan-acuan kita semuanya. Jadi untuk memaknai daripada prosesi Muharram itu adalah tentu dari diri kita bagaimana mensikapi tahun yang akan datang itu sesuai dengan sikap kita sebagai orang-orang yang beragama dan tidak juga berlebihan di dalam mensikapi, karena agama itu sesuatu yang sudah dikonsep berdasarkan wahyu dan diturunkan Nabi untuk kita semua. Ya, artinya memang tadi dibilang sejarah, jadi sejarah termasuk satu Muharram ini merupakan sejarah. Nah, dalam momen yang bersejarah ini sebagai umat Muslim merenungkan arti perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Madinah ke Mekah. Dari Makkah ke Madinah, maaf ya. Apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad waktu beliau dari Madinah itu? Ya.
Maka sih sebenarnya sejarah daripada awal hijriah ini bukan hijrahnya Nabi di awal Muharram, itu bukan. Tetapi Nabi sebenarnya hijrah di bulan Rabiul Awal gitu. Nah, karena administrasi negara pada masa saat itu setiap kalender-kalender di antara gubernur-gubernur ya, dari mulai kekhalifahan Abu Bakar itu kan belum ada. Kemudian pada masa kekhalifahan Umar itu ya untuk mengadministrasikan surat-surat itu seperti apa, sehingga dengan keberadaan beliau sedemikian, Khalifah Umar Ibnul Khattab menjadi inisiator untuk mengumpulkan para sahabat, Ali, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Ubaidillah, Tolhah, dan sahabat-sahabat dikumpulkan gitu. Jadi kapan kita akan memulai daripada peristiwa kalender hijriah ini gitu. Ada yang mengawali dengan kelahiran Nabi, ada yang mulai setelah meninggalnya Nabi, macam-macam ya, dari berbagai macam pendapat-pendapat itu akhirnya pada akhirnya ditentukan di. Nah, jadi mengenai perjalanan hijrah ini bukan berarti Nabi pindah dari kota Mekah. Ya, perjalanan ke Madinah ini bukan Nabi karena merasa takut, ancaman, intimidasi dan bukan karena itu. Jadi kalau fenomena yang terbangun bahwa Nabi hijrah ini karena ketakutan, terancam, bersembunyi gitu, menghindarkan dari kenyataan, itu tidak. Bagi seorang Rasul yang namanya sedemikian ancaman, intimidasi itu sudah biasa. Ya karena dia takut hanya kepada Allah. Nah itu gitu. Jadi perpindahan beliau dari kota Mekah menuju kota Yasrib yang pada waktu itu belum dikatakan Madinah, itu memang sudah perintah. Allah. Iya, jadi Nabi itu tidak akan menjalankan suatu tugas, tidak akan menjalankan perintahnya kecuali ada perintah. Gitu. Nunggu perintah gitu. Nunggu perintah. Jadi karena beliau itu menjalankan berdasarkan ketentuan Sang Pencipta gitu, sehingga beliau melaksanakan perjalanan-perjalanan hijrah menuju kota Yasrib ataupun Madinah itu atas perintah Allah. Nah, mengapa Allah memerintahkan itu ya? Allah yang tahu kan setelah ini. Kan tidak ada manusia yang tahu hari esok. Kan tidak ada. Ya. Besok mau datang lamu baina aidim wa ma khalfahum. Karena yang tahu hari kemarin yang dahulu dengan hari esok ada Sang Pencipta. Manusia boleh rencana saja, tapi karena Nabi itu ada sebuah perintah ya untuk berangkat ke kota Madinah, tentu beliau patuh dan taat, dan Allah punya rencana yang luar biasa dari perjalanan itu. Kan tidak hanya sekedar perjalanan saja, Pak Kiai. Tentu ada yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Mungkin menurut sejarah dan ceritanya, mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan seperti apa sih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tadi. Iya, jadi dari awal perjalanan, jadi Nabi kan udah hampir 10 tahun lebih nih di kota Mekah gitu. Tapi sebelum Nabi hijrah ke kota Yasrib atau Madinah ini kan sudah banyak sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah gitu loh. Jadi gitu, sudah banyak yang di sana. Artinya keislaman di kota Madinah, keberadaan masyarakatnya, sosial, pokoknya semuanya sudah tumbuh gitu. Nah, jadi semua yang dilakukan adalah sebuah kemaslahatan gitu, perencanaan-perencanaan yang Allah tahu sendiri, wallahu fa'alu lima yurid. Allah yang tahu apa yang ingin dia kehendaki gitu. Jadi perjalanan Nabi hijrah itu pun dari mulai keluar dari rumah, kemudian itu bukan sekedar teori beliau nanti begini enggak ada. Itu semuanya adalah wahyu. Sehingga beliau keluar, setelah keluar mengalami perjalanan, itu menandakan ataupun mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita akan menyampaikan suatu kebenaran dari suatu wilayah ke wilayah, dari tempat ke tempat, jangan berharap kita ke sana. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kita sudah berpikir tuh, mau datang ke sana nanti, di sana ada jajan, di sana ada minuman. Mau ini. Nabi nggak terbayang seperti itu. Yang akan beliau cinta kepada penduduk Yasrib itu, penduduk yang akan beliau datang. Berarti tidak terbayang di perjalanan ini nanti dikawal, di perjalanan kasih menemukan sesuatu penghalang atau apa. Ya, itu kan luar biasa di dalam itu. Dan itu Nabi sudah tahu, karena beliau sendiri di dalamnya sudah terancam, dan beliau ketika keluar pun dalam kondisi itu, tapi beliau yakin bahwa Allah akan menemani. Sehingga dalam perjalanan pun beliau tidak langsung menuju ke arah Madinah atau Yasrib, dibelokkan arah. Dan apa yang terjadi? Beliau di dalam satu gua, namanya Gua Sur. Gua Sur itu kan berasal di
tidak jauh dari situ. Orang tahu mana gua itu nggak dalam, bukan 2 Ya, meter, cuma- 3 meter, cuma 1,5 meter 1,5 bersama temannya si Abu Bakar Bakar, itu. ya. Logikanya, ya, secara nalar manusia Nggak gua yang mungkin hanya dua, cuma satu orang aja mesti nggak cukup, Nah, apalagi dua. kemudian dan ketika akan dilihat, Mm-mm. kalau melihat kenyataan gua sur sekarang Iya, itu, iya. orang Siapa akan tahu bahwa di Nah, situ. lihat, iya. Tapi apa? Allah punya kehendak. Nah, kehendak Allah ini kan tidak bisa dihalangi oleh Mm-mm. manusia. Nah, itu keyakinan Kun keyakinan fayakun. beliau, ya kan? Keyakinan beliau. Kemudian ketika beliau di dalam, Heeh. selevel Abu Bakar yang selama ini menghampiri beliau atau menemani beliau itu masih ada was-was gitu. Cukup. Jangan ya kan? Jangan-jangan nanti ada. Kemudian ketika beliau di dalam, siapa coba yang ini? Di situ ada gambaran dijaga oleh laba-laba, Nah, kan iya. begitu. Kemudian ada burung merpati. Burung merpati. Tapi ada yang sangat luar biasa, bahwa di dalam gua itu ada seekor ular Ya, yang sudah menunggu ribuan tahun. ribuan Bayang. tahun baru saat itu ya. Nah Pak? ya, ribuan tahun beliau berada di situ. Karena apa? Ular itu sudah dikasih tahu akan datang seorang rasul, kekasih Allah terakhir, suatu saat akan mampir di dalam gua ini. Jadi Sehingga nunggu. ditunggu. Bayangkan tuh. Kalau seekor ular, Mm-mm. bukan manusia ya, Iya. begitu cintanya kepada Baik. seorang rasul, ya begitu cintanya kepada seorang nabi yang terakhir, kekasih Allah, begitu masuk kan ditutup lubang sama Abu Bakar. Begitu ditutup ya digigit, terbuka. Ditanya ngapa? Saya nggak ada urusan dengan Abu Bakar. Saya hanya ingin melihat kekasih Allah ini. Kita bisa bayangkan, Iya. kan seekor ular yang sedemikian rupa begitu cintanya. Ini pertama. Jadi kalau binatang yang sedemikian sanggup menunggu ribuan tahun, akan datang seorang kekasih Allah. Lah kita ini sebagai umatnya, kok tidak secinta seperti itu kan? Iya. Aneh gitu. Ya, disebutkan nama beliau nggak ada respon. Ya, ketika orang berdoa pada beliau pun nggak ada respon. Nah, ini hal yang harus kita ambil satu pelajaran. Belum lagi perjalanan itu. Itu yang ingin saya tanyakan guys, saya potong. Ya. Ini apa yang bisa kita implementasikan dari yang tadi ke dunia nyata sekarang? Ya. Apa ini yang bisa kita tarik? Artinya jangan sampai kita bekerja melakukan suatu pekerjaan itu hanya berdasarkan kemauan. Nah, kemauan. Ya kalau namanya kemauan bisa. Tapi Nafsu. paling tidak kebutuhan. Iya. Gitu loh. Iya. Kita ini sanggupnya makan sepiring. Kok sudah mengumpulkan makan 20 piring akhirnya enggak kita ini. Oh. Gitu loh. Jadi ada berdasarkan ukurannya, daripada ukuran. iya standar kebutuhan Standar kita ukuran hidup ini kebutuhan. kebutuhan. Nah, kalau kita hanya berdasarkan sebuah kemauan, berarti kita hanya kemauan nggak memikirkan kemampuan kita Kemampuan. untuk melakukan itu. Akhirnya untuk menuju kemauan itu dengan berbagai macam cara mencapai target kemauan itu. Tapi kemampuan kita, Allah kan nggak akan membebani kita. Ya kan? Kadang-kadang manusia membebani diri sendiri. Malah manusia Nah, ya. ya kan manusia membebani diri sendiri. Allah ya. aja nggak. Kalau kita nggak bisa sholat berdiri ya duduk. Duduk ya. Nggak bisa duduk, silakan berbaring. Ya, sangat fleksibel Ya. ya. Bahkan Allah pun Begitu mengajarkan rahman seperti itu. rahimnya Allah gitu. Begitu cintanya Allah kepada hambanya gitu. Jadi pertama adalah kita lakukan sesuatu adalah berdasarkan kemampuan kita. Yang kedua, ketika kita akan mencapai sebuah kebaikan, tentu tidak dibiarkan begitu saja sama Sang Pencipta. Untuk kadang-kadang kan kita berpikir, ngapa loh saya ini mau ke musola kok dadak ban bocor. Padahal niatnya ada baik. gangguannya. Jadi kok seperti ini kok diganggu. Apa saya ini kok mau berbuat baik aja deh. Nah, jadi yang dianggap melakukan iya, ketika kita akan melakukan Sesuatu hal yang kebaikan baik. diuji, kira-kira akan meneruskan kebaikan atau Iya. tidak. Gitu. Nah itu. Nah, kalau kita Begitu. terus putus asa, frustasi di pertengahan jalan, udahlah mau berbuat baik aja dihalang. Ya, Kalau gitu ngapa mau- lagi? Ngapain pula kita nanti Nah, iya, mundur saja udah nggak ada ujian. Nah, ini berarti kan orang frustasi, putus asa, dan orang putus asa itu kan nggak dikehendaki. Jadi orang-orang kafir aja yang frustasi dalam hidup itu. Iya, iya, betul. Ya, orang-orang yang nggak punya keimanan itu. Iya, betul. Ya, jadi itu kesungguhan di dalam jalan. Kemudian ketika kita akan mencapai suatu wilayah, akan membangun suatu tempat, mau kita sendiri berwawasan.
Kira-kira sisi manfaat dan madorot. Madorotnya mana? Ya, jadi kalau kita banyak akan manfaatnya atau madorotnya iya, gitu. kita akan menempati satu rumah atau membangun rumah. Jangan berpikir rumah itu megah saja. Tapi ketika kita meletakkan keluarga kita itu di situ, kira-kira aman, nyaman, kemudian nilai pendidikan, nilai sosial ekonomi bagi keluarga kita enggak? Iya. Baik enggak Betul, gitu. betul. Nah, kalau dia nah, tentu Nabi hijrah itu ada satu kemaslahatan yang tinggi. Di sana akan lebih bermanfaat, di sana akan lebih berkembang dan berbagai macam. Nah, buktinya begitu masuk kota Madinah disambut sedemikian rupa, padahal seumur-umur Nabi nggak tahu. Tahu-tahu mereka kehidupan agama dalam kondisi yang sedemikian rupa. Bukan satu umat saja. Ya, Ada Yahudi, Yahudi. ada Nasrani, Semua ada Islam. Nasrani, ya. Kok bisa sedemikian ini? Maka disitulah menjadi Madinah. Ya. Orang yang Madinah. hidup di situ namanya Madani. Madani, ya. Nah, Itu gitu. Madani, keluarga Madani atau keluarga Madani. Iya. Ya, memang. Ya kalau pepatah Jawa kan ada yang mengatakan benar belum tentu benar. Nah, benar belum tentu pas tepat. Ya. Tadi yang diceritakan kayak kan begitu seperti Ya. itu ya. Jadi benar itu ini memang benar sebenarnya belum tentu pas gitu. Ya. Nah itu tadi jadi Madinah. Nah begini guys, saya juga ingin tahu dari memaknai satu Muharram atau di bulan Muharram ini yang tahun baru Islam, tahun pertama ya kalau di masih kan Januari. Ya. Kita harus berdoa, merefleksi yang telah kita lakukan dan juga kita akan mengharapkan apa yang akan kita dapat atau kita lakukan, kita perbuat di tahun baru. Kalau tahun ini adalah 1445 Hijriah. Seperti apa Pak guys yang kita harus berbuat? Iya, memang kalau ada pepatah bahasa kita Indonesia itu gajah di pelupuk mata nggak nampak, tapi kuman di seberang lautan malah kelihatan. Ini pepatah tapi hanya sebuah pepatah. Tapi nyatanya memang Ya, seperti itu. kalau dalam filosofi aslih nafsaka yaslih, perbaikilah dirimu, baru orang lain akan berbuat baik. Karena kita ini kan memaksakan orang lain untuk baik, tapi kita tidak pernah memaksakan diri kita untuk berbuat baik. Orang lain yang suruh baik. Nah, Tapi, itu dia. Kita nah. sendiri jarkoni Nah ya, yang tahu kita itu siapa? Kan diri kita. diri kita sendiri. Selain Allah loh. Iya, iya. Betul, Gitu loh. betul. Yang tahu kelemahan kita kan kita. Yang tahu kekurangan kita kan kita. Selain Allah. Yang tahu kekurangan orang lain dia sendiri. Ngapa kita open dengan kekurangan, kesalahan, kelemahan orang? Gitu loh. Jadi di dalam menyongsong tahun baru itu bukan gegap gempita, hura-hura dan lain sebagainya. Sadar tidak bahwa kita ini sudah 365 mungkin ya, atau 364 hari kita lalui. Berapa jam, berapa menit, berapa detik. Kalau dalam 1 menit kita diberikan oleh Allah 70 kali denyut jantung, dalam 1 tahun berapa juta denyut jantung. yang terjadi. Nah, dalam setiap hari berapa ginjal bekerja, berapa kita mengunyah makanan, berapa kata yang sudah kita ungkapkan, berapa pendengaran yang sudah masuk dan telinga. Nah ini, refleksi seperti itu kan jarang. Padahal Rasul menyampaikan kepada kita, tuba liman syaghala aibu an ibnya. Berbahagialah ketika kamu mencari kekurangan aibmu sendiri daripada mencari aib orang lain. Dan Umar bin Khattab menyampaikan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu, amalmu apa, karya apa yang sudah kamu lakukan. Nah, ini kita mohon maaf, seumur-umur belum pernah berkarya, tapi begitu orang lain mau berkarya, dihalang, dikomentari, dan lain sebagainya. Kan nggak baik. Jadi artinya pada tahun-tahun untuk menyongsong itu kan introspeksi, menengok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya lihat apa yang sudah kamu lakukan kemarin untuk hari esok. Boleh kita nengok belakang itu boleh, tapi sebentar. Kalau kita kan kesandung toh. Gitu toh. Nah, nengok ke depan terus nggak baik juga. Seberapa jauh perjalanan kita gitu. Nah, itu. Jadi menengok hari lalu untuk masa datang itu perlu. Jadi apa yang sudah kami perbuat, apa yang sudah kami lakukan, berapa karya yang untuk kami untuk orang lain. Jangan untuk diri.
Kalau cuma untuk diri kita, istri dan anak, Nah, istri kita satu, anak itu kita, maka berarti wajib, harga Nah, kita hanya itu 2 orang. dan bukan Ya kan? orang banyak. Bukan orang banyak. Iya. Padahal kharunas anfa'ulinnas, Ya. sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia yang Manusia lain lain. tanpa terkecuali. Mm-mm. Mau manusia seagama, sesuku, Iya, sebangsa, pokoknya nggak ada. masyarakat. Nggak harus spesifik pada orang yang sama, nggak ada. Siapapun Siapapun harus umat bermanfaat. manusia Nah, pokoknya. Nah, di dalam bermanfaat itu kan tidak identik dengan materi. Apa yang bisa kita berikan, gitu loh. Dari sisi pemikirannya Banyak bisa, pemikiran, ilmu. tenaga bisa, ya kan, waktu, ilmu. Kalau ada materi, ya Ini seperti materi. yang dilakukan Kiai Muhyiddin juga ini. Ya. Kan menjelaskan. Jadi kan Ya. menyempatkan diri kita Iya. orang lain. Kalau kita hanya Betul, berpikir betul. untuk diri kita, ya kan, kita sadar nggak ketika kita makan kenyang? Ada nggak tetangga kita yang kelaparan hari ini? Ya kan, ketika kita senang, adakah orang tetangga kita yang susah? Ya. Adakah kita sehat? Adakah tetangga kita sakit? Kan celaka kalau gitu. Sehat mikirkan diri, yang penting saya kenyang, tetangga terserah mau lapar, yang penting saya sehat, tetangga. Enggak boleh. Islam memandang demikian. Ya. Ya rahmatan lil alamin. Ya, itu. Jangankan manusia. Ya, Allah, pepohonan, makhluk hidup. binatang. Semua Semua. makhluk hidup itu harus dijaga Jaga. keberadaan Islam itu. Ya. Nah, ini akhlak-akhlak seperti ini kan Nabi lakukan itu Lakukan. terhadap binatang, terhadap Pohon. contohnya ketika orang pada saat melaksanakan jangan membunuh binatang, jangan memotong Memotong ini. daunnya. Ya kan? Adam. Sampai beliau ngasih nama-nama pedang-pedang beliau kan. Iya. Berarti semua makhluk ini kan perlu kita muliakan, perlu kita hormati, Iya, itu. ataupun perlu kita jaga, untuk kita lestarikan. Apa sih salahnya semut kadang-kadang tahu-tahu dibakar? Apa sih salahnya rusa Nyamuk. tahu-tahu diburu? Apalagi nyamuk, wah, yang Belum juga Nguing, gigit ya, nguing. ya kan? Nah, Belum juga gigit udah gitu diburu. ya, nguing aja sudah mengganggu, Nah. apalagi gigit. Nah, jadi Iya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan di atas Iya. bumi ini sia-sia. Semua sekecil apapun itu akan bermanfaat. Nah, maka dari diri kita ini Muharram ini ada sebuah refleksi, terutama refleksi diri kita dulu ya, baru setelah itu keluarga, setelah keluarga lingkungan, iya kan, setelah lingkungan kalau kita mampu ya, kita pikirkan daerah, Tubaba, lebih lagi ke Lampung, lebih lagi ke Indonesia, gitu. Ya, jadi berjenjang gitu. Ya, apa yang harus kita kalau kita saat ini baru mampu untuk mendidik keluarga, ya sudah. Keluarga dulu di ini, ya, gitu. Kalau kita sudah mampu tangga, ya sudah tangga. Nah, ini memang pekerjaan-pekerjaan ini mungkin jarang yang mampu gitu melakukan. Orang kan Meskipun dia sebenarnya mampu, tapi tidak mampu. iya melakukannya itu. Ya. Mampu ya karena itu tadi. Niat itu, Iya, betul. nafsunya hanya sedemikian rupa sehingga dia tertutup hatinya untuk kebenaran untuk dirinya aja enggak. Ya, ini simbol tahun baru Islam dalam karya menandai awal tahun baru Hijriah, tahun baru Islam ya. Nah, ini melambangkan kesempatan bagi seluruh umat Muslim untuk memulai kembali seperti tadi memperbaiki diri. Tadi juga sudah disebutkan bahwa kita merefleksi apa yang sudah kita lakukan, yang baik akan kita yang buruk kita perbaiki, yang baik-baik akan kita perankan dan kita tingkatkan. Seperti apa Pak? Mungkin menanggapi. Waktu kalau tidak kita gunakan kita akan dipangkas Ya. dan kita akan Termakan oleh dipegang. waktu. Dan umur ketika bertambah tidak perlu ada yang dibahagiakan. Kita ini kadang-kadang ya mohon maaf tanpa terkecuali ketika kita bertambah umur sepertinya kita banyak lebih senang-senang. Iya. Ya kan? Padahal justru ketika tambah umur berkuranglah tenaga kita, pikiran kita, semua berkurang. Kalau kemauan malah semakin banyak. Itu. Oleh karena itu, karena diputarkan bumi, kemudian setelah sedemikian rupa pergeseran, kita kan banyak tanda-tanda itu. Tahu-tahu ketika usia bertambah dan kok bisa sakit begini, kok gampang lupa dan sebagainya. Itu sebenarnya isyarat. Cuman isyarat-isyarat itu sebenarnya tidak disampaikan secara vulgar, tapi isyarat itu
yang bisa membaca adalah diri kita. Gitu. Tidak ada orang yang bisa merasakan nikmatnya sehat kecuali yang sakit. Ya Ya kan gitu. Orang kalau sudah sakit baru tahu rasanya nikmat sehat. Tapi ketika sehat kadang-kadang lupa. lupa malah. Nah, tidak ada yang bisa merasakan nikmatnya kaya kecuali orang yang miskin. Tapi begitu kaya, Dia lupa. dia Malah banyak penyakit. Nah, kan Iya, gitu. kan. Ya. Jadi sesuatu hal diputarkan waktu, digeserkan sedemikian rupa, ya tentu dalam diri kita pun sudah banyak isyarat, gitu. Nah, ketika ada itu, paling tidak ketika semuanya serba kekurangan, tenaga, pikiran, mudah lupa, mudah dapat jangan, itu tanda mendekati perjalanan hidup, akan menemui hidup kembali. Nah, bukan hidup yang sekarang. Kan manusia ini akan mengalami dua kehidupan dan dua kematian istilahnya dalam. Dan ada satu tempat. Dan yang ada sekarang ini adalah merupakan tempat ujian. Ya, tempat di mana manusia ditempa untuk menuju kampung yang sebenarnya. Gitu loh. Nah, kampung yang sebenarnya itu hanya bisa dibaca dengan kacamata iman. Nggak bisa pakai logika. Kira-kira. Nggak bisa begini-begini, nggak bisa. Itu yang bisa baca wabil akhiratihum yukinun. Dengan hari akhirat mereka yakin. Nah, jadi proses perjalanan inilah mereka akan menjalan suatu perjalanan masa yang panjang. Masa yang tidak pernah akan ada akhir, masa yang tidak pernah akan ada habis, masa yang dimana masa itu tidak pernah dialami di atas bumi ini. Gitu. Maka waktu yang singkat, waktu yang dekat di bumi ini diberikan bukan sekedar Muharram saja yang menjadi simbol-simbol kebesaran, tapi banyak yang lain. Nah, cuman keberadaan waktu, keberadaan perjalanan tahun dan sebagainya ini menandakan bahwa usia kita pada hakikatnya bertambah usianya, tapi kemampuan kita kan berkurang, Pak Nur. Iya, betul. Ya kan? Iya. Berarti kita tidak bisa mampu berbuat lebih banyak sebagaimana masa muda dulu. Energi gini-gini. Terbatas lah kita. Iya, malam bisa sampai jam 1. Sekarang dicoba sampai jam 1. Jam 8, jam 9 aja udah. Bisa lembang. Nah, Iya. ini adalah untuk kita sadari seperti itu. Jadi memberikan isyarat kepada kita, waktumu sudah bergeser, apa yang harus kamu lakukan hari ini? Sesuai dengan waktu kita yang sudah kita Iya. pakai. Nah, Jadi demikian artinya memang bisa dapat saya simpulkan bahwa seorang semakin berpanjang umur harus tahu diri, harus koreksi introspeksi bahwa saya kemampuan saya sudah berkurang dan saya tidak akan menginginkan atau menginginkan hal yang tinggi, cukup dengan apa yang ada sekarang dan kita syukuri, mensyukuri nikmat. Nah, itu yang sebenarnya inti perjalanan hidup. Orang bersyukur itu sebenarnya pada syukur pada dirinya. Bukan ketika bersyukur Allah senang. Nggak ada untuk kita. Orang kalau bersyukur kan artinya qanaah, puas dengan sesuatu pemberian yang sifatnya materi loh. Jadi bukan sifatnya amal. Kalau kita puas dengan ibadah, wah alhamdulillah saya sekarang puas. Apa setiap amal ibadah kita selalu diterima? Belum tentu. Kan begitu. Ukuran itu kan tidak ada ukuran diterima atau tidak. Nah, kita tidak bisa membayangkan. Nah, pada hakikatnya syukur itu yang sekarang itu. Jadi orang bersyukur itu kan berarti kan menghindarkan kita dari sifat iri, dengki pada orang lain. Yang ada gitu. Ketika dia naik mobilnya mereknya ini, dia lihat bawahnya toh. Nah, ketika dia naik motor, mau lihat bawahnya. Ketika dia naik sepeda, mau lihat bawahnya. Ya kan? Nah, sekarang kita begini. Oh, jangan melihat orang lain seperti itu. Ya. Selalu dengan udah ditentukan jalan hidup. Ya, kalau semuanya ini kan udah kebijakan dan keadilan Allah. Kalau semuanya pintar semua. Loh. Terus gimana? Kalau semuanya kaya semuanya. Enggak ada yang miskin, enggak ada yang mikir. Nah, kan gitu. Jadi ada satu sedemikian rupa perbandingan ini. Nah, itulah gunanya bagaimana orang yang mampu untuk memberikan yang tidak mampu, orang yang kuat menolong yang lemah, kan begitu. Orang yang tinggi pasti menolong yang rendah. Nah, itu tujuan daripada proses perjalanan hidup ketika kita menyongsong di hari esok. Nah, sudahkah kita lakukan atau justru sekarang kita kuat menindas yang lemah?
Ya. Atau kita sekarang yang mampu mengejek yang nggak mampu, yang kaya mengejek yang ini. Nah, orang yang bodoh, ya orang pintar membodohi yang bodoh, kan nggak baik. Makanya ada Quran, jadi saat kita di atas bukan berarti kita tinggi. Ya. Dan seseorang yang di bawah bukan berarti rendah. Artinya kita harus bisa menghargai pekerjaan seorang, dan juga di hati kita juga tidak mungkin merendahkan umat. Nah, sekarang gini sama artinya juga di Tulang Bang Barat ini kan. Ini kan multi agama banyak sekali. Ya. Ya, ada Hindu juga saya lihat. Ya, Buddha, Katolik, Islam, Kristen. juga banyak gereja. Nah, ini dalam satu Muharram ini kan tentu mereka tidak merayakan. Ya. Tapi kita yang merayakan sebenarnya bersikap seperti apa kita juga melibatkan mereka, atau kita mengharapkan apa dari Ya. umat beragama lain. Istilah Muharram itu kan bulan yang mulia ya sebenarnya, bulan yang muliakan oleh Allah. Karena bulan itu adalah penuh dengan kemuliaan ya. Tapi kalau dalam bahasa negeri-negeri kita ini, kita sering nyebutnya bulan Suro. Nah, itu kan suruhan. Nah, negara kita ini memang Ya, bukan negara agama ya. Iya. Negara kita loh. Tapi Indonesia. tidak diperkenankan orang yang tidak beragama, kan harus beragama meskipun bukan negara agama. Iya. Ya kan? Tapi juga bukan negara sekuler. Tapi di Suro sendiri apa? Nah, ya kan? Iya, Nanti itu. kalau kita menggunakan bahasa Suro. Suro. Nah, berarti ketika kita nyebut Muharram, kita nyebut Suro. Suro kan dari ngambil dari kata-kata Asyura ya, Asyura. yang ke-10 gitu. Nah, mengapa? Nah, ini kehebatan para penyebar agama dulu, para aulia, para wali. Ya, mengimbangi tradisi budaya daerahnya. Sedangkan sebelum datang Islam ke sini kan sudah ada agama yang lain. Iya, Ada betul, kepercayaan-kepercayaan yang lain. kepercayaan. Nah, supaya tidak terlalu berintan. Begitu hebatnya Islam. Nah, Datang menang tanpa peperangan, ya kan? Mengalahkan orang tanpa orang rugi. Iya. Hebatnya begitu kan? Kecuali kalau dia disakiti, bahkan baru Allah pun perintahkan, perangilah orang-orang yang memeranginya. Ketika tidak ada Islam datang itu dengan ini. Nah, jadi datang Islam dengan agama, membawa sebuah kedamaian. Iya. Di suatu tempat sudah ada budaya, kepercayaan, Dan keyakinan. Nah, bagaimana Islam mengemas Mm-mm. dengan sebuah tradisi. Sama agama-agama lain pun Ya, seperti saya itu. yakin mengadakan ya, kalau di tanah Jawa, di bulan Syuro, itu apa yang dilakukan? Itu adatnya. Tapi itu Gitu. memang apa ya? Tradisi ya. Tradisi. Satu suro malam Ya. satu suro kita tirakatan malam Nah. dari malam sampai pagi seperti itu. Iya. Dan itu kita tidak bisa larang. Iya. Nggak bisa kita hukum dalam agama. Bukan kene. Untuk kafir nggak bisa. Karena itu adalah sebuah tradisi. Iya, tradisi. Kecuali kita mengemas dalam satu agama bahwa ini ajaran Islam begini-begini. Nah, keluar dari prosedur atau keluar dari jalur-jalur keyakinan agama, nah itu baru salah. Lebih ke kejawen mungkin itu ya, kalau malam satu suro. Nah, itu kepercayaan gitu ya. Ya, toh kalau di negara kita kan tetap mereka dilindungi Iya, karena tetap keyakinan ada. mereka seperti itu. Nah, yang repot ini, mohon maaf, ketika kita ini sebagai seorang Islam kadang-kadang menjalankan menyongsong bulan Muharram atau tahun baru Hijriah ini dengan cara-cara yang tidak Islami. Seperti apa, Pak? Ya kan? Contohnya, Semuanya iya. dulu terjadi kan, Ya. meyakinkan seolah-olah kita ini berkatan, membaca sesuatu kalimat-kalimat di perapatan. Ngapa nggak di masjid? Nah. Kan dulu kan? Ya ini Iya. semuanya adalah bergulir karena ketidakpahaman. Kemudian melakukan di bulan-bulan Muharram seolah-olah sakral, mistis, ya. Terus kemudian nempel-nempel sesuatu di pintu, ya jenis-jenis makanan atau jenis-jenis bumbu. Katanya tolak bala. Ini orang Islam. Nah, kan Ya, ya. itu kan sebenarnya jangan sampai itu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya Islami. Klinik gitu. Iya. Jadi hal-hal itu kan sebenarnya bukan syarat-syarat Islam, Islam. Nah, kalau orang Islam kan ketika datang tahun baru Hijriah, yaitu tadi introspeksi, kemudian mempunyai rencana sesuatu. Kalau hal yang hari esok lebih buruk, nah berarti kan ini terlambat. Sama saja merugi. Mestinya dalam konsepnya besok bagaimana saya punya rencana sesuatu yang baik, apa yang sudah saya lakukan. Kalau kemarin saya baru jalan 1 kilo, tahun depan kalau bisa 2 kilo. Kalau saya kemarin baru nolong orang 1, tahun depan paling Dua, tidak 2. paling tidak. Jangan sampai kemarin nolong 1, besok Enggak. enggak. Enggak ada balik. Iya, itu. Nah, kembali ke satu suro, malam satu suro itu ya.
yang biasa ya, karena saya pernah hidup di Jogja dan Solo. Yeah. Di Jogja tuh setiap malam satu sore Yeah. pasti Seluruh tanah Jawa seluruh tanah begitu Jawa ya. pasti Seluruh tanah Jawa Tengah ya. menggerakkan dan diisi dengan pengajian. Yeah. Nah, itu filosofinya seperti apa sih sebenarnya? Maksudnya? Satu surah gitu Ya. memperingati dengan apa, kita lelean satu malam suntuk seperti itu, apa ya, diperbolehkan iya, tapi mau dapat manfaatnya seperti apa? Sebenarnya orang-orang dulu itu melakukan sesuatu itu ada Tujuannya ada nilai. Cuman penerus itu tidak pernah mampu membaca apa sih tujuan daripada mereka melakukan. Ya. Gitu loh. Apa nggak boleh Islam melakukan tirakat atau lelean malam, ya kan? Dulu diisi dengan istilahnya zikir, wirid yang kuat ya. itu. Nah, sekarang kan senang-senang di pinggir pantai, jalan-jalan dan lain sebagainya. Yang penting Itu yang kesini seperti itu, apalagi di Jogja itu kan banyak pantai-pantai. ya, itu karena mereka tidak tahu apa yang dan tidak mau menanyakan, kan? Tidak mau menanyakan sesuatu yang terjadi. Ini kan banyak ya tradisi-tradisi masyarakat di tanah Jawa terutama, hal-hal yang pada hakikatnya ada tujuan baik, kemudian pengucapan mengekspresikan dengan sesuatu, tapi untuk menerjemahkannya itu pada salah atau tidak mampu. Tidak mampu, Kang, untuk menerjemahkan apa yang dimaksud. Kecerdasan mereka dengan sanepan-sanepan ya dengan istilahnya berbagai macam bentuk kinayah-kinayah, artinya tidak secara langsung ini. Kan banyak tahu istilah dulu dengan menggunakan kata-kata nggak ilo. Nah kan nggak ilo itu kalau dalam bahasa kita namanya haram. Mengapa orang dulu dengan bahasa nggak ilo takut? Sekarang dengan bahasa haram malah takut. Elo sama aja haram sebenarnya. Lah iya, nggak ilo kan sebenarnya sesuatu yang tidak baik. Iya, tidak etis, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan kan gitu. Tapi mereka dulu patuh. Kita waktu itu kan nggak ilo, sudah diam. Sudah selesai. Nggak mau tanya nggak ilo. Gitu. Ya. Nah ini jadi apa ya, kecerdasan emosi agama dalam dirinya itu semakin hari mungkin beda lagi. Nah semuanya itu karena waktu ya, keadaan, zaman yang beda ya. Kita hidup mungkin di sekian zaman ya, zaman dulu zaman Alif sampai sekarang mungkin udah masuk zaman ya. Nah, itu. Iya, waduh lebih banyak lagi. Nah kita kembali ke satu Muharram. Kenapa sih bulan Muharram ini diistimewakan? Baik. Karena di bulan Muharram ini yang pertama tadi peristiwa sejarah ya, sejarah awal peletakan. Ya, peletakan. Nah, yang kedua banyak peristiwa. Di bulan. Iya, di bulan Muharram sejak adanya manusia Nabi Adam. Ini waktu itu belum ada Muharram, belum disebut ya. Nah, iya. Lalu dimuharamkan kan itu. Dikisahkan bahwa di bulan ini karena Allah pun menceritakan inna idatasyuru indallahi isnas. Sesungguhnya hitungan bulan dalam bagi Allah ada 12. Kan berarti sudah ada bulan. Iya. Gitu, tapi namanya kan belum ada. Nah, tinggal menamainya. Kemudian setelah itu, kalau dulu kan sebelum kelahiran Nabi ada tahun gajah dan sebagainya kan. Mestinya udah ada. Sudah ada. Kalau nah ya kan makanya akhirnya kok berbentuk Rabiul Awal, gitu. Turunnya Adam. Nah, itu masuk peristiwa Nuh. Nah, kemudian sebelumnya Nabi Ayub. Kemudian Nabi Yunus diselamatkan. Nabi Musa diselamatkan. Kemudian peristiwa-peristiwa pada masa Rasulullah. Ya, pada masa peperangan Karbala. Nah, semua itu banyak peristiwa di bulan Muharram. Jadi keadaan peristiwa-peristiwa bulan Muharram itu sehingga masyarakat kita tinggal sisi pandang mana. Sisi pandang, wah turunnya dari surga berarti sengsara. Ada badai Nuh sengsara. Nah sehingga di bulan Muharram itu tidak boleh mendirikan rumah, tidak boleh khitanan, tidak boleh hajatan. Itu ya terbangun mindset oleh mereka. Padahal enggak ada sangkut pautnya. Mau bangun ya bangun aja kalau mampu. Ya, gitu. Artinya di bulan Muharram ini adalah bulan ibadah. Ya, prihatin ya. Untuk kita muhasabah dari tanggal 1 paling tidak tanggal 1 sampai 10 untuk tirakat. Menyongsong hari esok supaya kita selamat, supaya kita sehat, supaya agar kita hidup bermanfaat untuk orang lain. Sehingga diakhiri dengan puasa Tasyua Asyura, puasa tanggal 9 dan 10 Muharram suruh berpuasa.
itu mah juga prihatin gitu. Bukan berarti tidak boleh hajatan, tidak boleh melaksanakan hitanan, membangun rumah. Nah, ini kan saking mungkin orang dulu punya ini, ojo, jangan gitu kan. Dengan tujuan bahwa tahun ini ibadah yang kuat. Ya, dikuatkan. Jadi jangan jadikan tabu. Bulan Muharram nggak boleh bangun rumah loh, kita bisa bangun rumah. Gitu. Aduh lah, ini kita mungkin bicara amalan sudah pukul 10:50 Barakallah. itu Bapakku. Tapi masih ada sedikit ini yang ingin kita tanyakan kepada Kiai Muhyiddin. Muharram adalah bulan yang spesial ya, tadi seperti saya sebut bahwa istimewa. Ini apa saja sih ya yang bisa dilakukan, amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan di tahun baru Islam di 1445 Hijriah. Oke. Kalau kita katakan bulan Muharram ini kan termasuk syahrullah ya, bulannya Allah itu. Meskipun dari Muharram sampai Dzulhijjah ini semua bulan sama baik. semua. Baik punya nilai tertinggi. Iya. Ya Rabbul Alamin, kelahiran Nabi, Rajab. Wah, itu ada kebaikan yang luar biasa kan? Iya. Di mana Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Bulan Ramadan apalagi. Gitu kan? 30 hari Ya, kita. bulan Dzulhijjah adalah bulan Dzulhijjah, haji. Semua mana? Tapi di masing-masing bulan ini ada cerita sejarah dan makna yang berbeda. Paling tidak di bulan Muharram kita ini, pertama yang terpenting bagi kita ini adalah kita menyongsong tahun baru, dan itu adalah ketika tahun baru ada persiapan secara mental ya, secara fisik kita semua kita siapkan untuk menyongsong apapun yang kita harus optimis ya, jangan sampai kita bersikap pesimis ya menyongsong, karena Allah itu tinggal prasangka kita. Kalau kita menyongsong sesuatu, menganggap sesuatu negatif atau pesimis, ya kejadiannya itu. Maka apapun yang ditimpa pada diri kita, entah itu bentuk sifatnya buruk atau baik, kita terus baik saja gitu. Astagfirullah gitu. Iya, jadi jangan sampai sesuatu musibah ujian datang dari kita ini disikapi yang sifatnya negatif, tidak bisa. Sehingga kalau kita diuji hal yang buruk saja siap, mentalnya masih bersyukur, apalagi diuji dengan yang kebaikan. Nah gitu, karena itu yang artinya persiapan kita. Dan yang kedua adalah ya kita meningkatkan amal ini, akan ada satu keistimewaan hari untuk melaksanakan puasa, kalaupun sunnah ya. Jadi artinya sunnah itu jangan jadi seolah-olah dogma menjadi hal yang wajib. Kalau saya tidak puasa sunnah ini, kan. Kalau saya nggak puasa sunnah nanti begini. Nah, jangan juga dikecilkan. Ya, Kita ini kan orang Indonesia kan, ketika amal itu nilai pahala kecil, cuma segitu. Cuma segitu udah lah, nggak usah. Begitu juga dosa, cuman nanti tidak kan seperti itu. Artinya semua yang memang disampaikan kepada kita, kalau kita memang tidak mampu, ya katakan kita belum mampu. Jangan terus mengecilkan sesuatu yang baik yang kecil itu. Siapa tahu yang kecil ini yang diterima oleh Allah. Gitu loh. Yang besar ibadah yang kita lakukan ternyata nggak yang diterima. Tahu-tahu yang kecil ini malah gitu. Ya kan? Jadi ada kisah orang yang selama ini berinfak dan sebagainya banyak kok, nilai pahala saya enggak. Justru nggak sadar ada infak yang kecil malah yang diterima, dan ini dia menolong kita. Nah ini jadi melakukan satu amal, apapun itu perintah Allah atau perintah Rasulnya, sekecil apapun, jika kita ikhlas dan mampu lakukan, jangan sampai kita berkomentar dengan hal-hal yang itu. Dan kalau ada orang yang melakukan, ya jangan disepelekan. Wah, kita ini kadang-kadang kita tidak mampu berbuat baik. Ketika ada orang berbuat baik, dicibir dan lain sebagainya, kan malah nggak baik jadinya. Kan malah mubah gitu. Malah mubah lagi. Iya. Pak Muhyiddin, Kiai Muhyiddin Badi, sudah banyak sekali yang kita kupas tentang satu Muharram atau tahun baru Hijriah ini. Mudah-mudahan bisa kita nikmati, masyarakat Tulang Bawang Barat khususnya di Baba bisa menghadapi atau menyambut tahun baru Islam ini dengan tadi yang dikatakan bahwa memang kita harus dengan ikhlas, dan juga kita niat kita akan baik dan refleksi diri apa yang kita berbuat di tahun 1444 kemarin, dan di tahun depan tahun 1445 Hijriah kita akan melakukan sesuatu yang lebih dari yang sudah, Insyaallah. Dan yang baik juga akan yang buruk kita perbaiki, yang baik akan kita tingkatkan. Demikian, terima kasih Pak Kiai atas kehadiran dan biasanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dengan tema yang berbeda. Amin. Dan juga untuk umat Muslim atau umat beragama di
Tulang Barat. Barakallah. Demikian tuh Bapakku, akhirnya saya sudah dialog khusus dengan mengambil topik menyambut 1 Muharram 1495 Hijriah. Mewakili kerabat tugas, saya Anggoro AP, di sini ada Adil Firdaus sebagai kamerawan yang sedang dia mendokumentasikan kita nanti untuk podcast, dan di menjadi operator juga ada Ferry Adriansyah serta pekerja yang lain. Berucap terima kasih atas kebersamaan kita jam ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap bersama kami, Bapakku, Streaming Radio The Goodness of Baba.